Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin share screen. Salam dan bahagia. Program Guru Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya, Dewi Fitriyanti, SPDSI, calon guru penggerak dari SMP Negeri 4 Klari, Angkatan 3, Kabupaten Karawang, dengan Ibu Listiawati SPD Bio MPD sebagai fasilitator, dan Ibu Dwi Wahyu Aryani MPD sebagai pengajar praktik. Yang saya paparkan di sini adalah aksi nyata berdasarkan modul 1.1a.10, yaitu tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Sebelum menerapkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya adalah seperti ini. Pertama, anak adalah botol kosong yang dapat saya isi penuh dengan pengetahuan. Kedua, fokus pada kurikulum dan target KKM. Ketiga, memukul rata jenis tugas untuk seluruh peserta didik tanpa mengetahui potensi dan karakteristiknya, yaitu kodrat alam dan zaman. Sesudah menerapkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, ini terdapat ada rekam jejaknya nanti, ya, rekam jejak digital kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan setelah melaksanakan itu. Nah, selanjutnya perasaan yang saya dapatkan adalah spektakuler. Ya, karena saya terlibat langsung di dalam perubahan dan mindset tentang pendidikan yang selama ini saya pahami dan sekarang harus berubah karena sesuai dengan kebutuhan zaman. Ide dan gagasan saya dalam aksi nyata ini adalah membuat media belajar sesuai gaya belajarnya, ya, yaitu video dan komik konten IPA. Kemudian, pembelajaran dan pengalaman praktik baik. Pertama, yaitu membuat kesepakatan belajar menggunakan permainan dalam pembelajaran. Kemudian, mengidentifikasi gaya belajar, mengajak murid kolaborasi dengan brainstorming, memfasilitasi belajar anak dengan membuat berbagai media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak. Kemudian melaksanakan pameran digital. Nah, ini adalah foto bercerita tentang rencana, aplikasi, dan refleksi yang sudah saya lakukan di bulan Agustus kemarin. Perencanaan pertama yaitu saya menyusun pemahaman dalam diri saya dulu dengan memahami konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang kodrat anak. Kemudian ada merdeka belajar, ada tujuan pendidikan yang tertib dan damai, ciri bersih budi bagi seorang guru itu apa dalam rangka menyelami dunia anak. Kemudian ada semboyan pendidikan tentang Tutwuri Handayani, dan itu tidak hanya itu. Dan tidak hanya Tutwuri Handayani, ternyata. Kemudian ada Trihayu, Memayu Hayuning Sarira, Memayu Hayuning Bangsa, dan Memayu Hayuning Bawono. Kemudian ada hakikat manusia sebagai makhluk sosial, dan ada fatwa pendidikan tentang Neng Ninglung Nang. Saya memahami ini dengan cara mengkonsep dulu apa yang saya harus pahami seperti ini dengan peta konsep. Selanjutnya, perencanaan kedua, engage self-talk. Jadi saya mengikut sertakan pikiran saya, berdiskusi dalam diri saya seperti apa, kemudian saya komunikasikan dengan kepala sekolah, juga dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan kesiswaan.
penerapan yang pertama, yaitu saya to-do list. Jadi, menulis apa yang akan saya lakukan terlebih dahulu dan dibuat list-nya, daftar yang, to do gitu ya, what should I do first. Kemudian finding idea with me time. Jadi, saya banyak merefleksi apa yang setelah saya pelajari dan bagaimana saya dapat realisasikannya dalam aksi nyata. Kemudian aplikasi yang ketiga, screen ready, saya mempresentasikan ini ya, mempersiapkan segala sesuatunya. Yang selanjutnya adalah aplikasi keempat, tell what you think. Jadi membicarakan ini di 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 sekolah dengan guru-guru ya, terutama ya, tapi tentu saja dengan izin kepala sekolah. Selanjutnya, aplikasi yang kelima adalah membuat media. Membuat media yang saya gunakan di sini adalah komik, khusus komik karena untuk membantu gaya belajar yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda pada diri murid-murid saya. Kemudian refleksi yang saya lakukan, hear a voice what comic said about Ki Hajar Dewantara. Jadi, saya mengharapkan bahwa dari komik yang saya susun, dari media yang saya susun, itu saya dapat mendengarkan pemahaman mereka tentang suatu hal. Jadi, dengan cara apa mereka belajarnya, sehingga saya dapat mengetahui mereka dan mereka dapat merdeka belajar sehingga dirinya merasa sukses, merasa keren untuk memahami materi-materi selanjutnya. Nah, kemudian ini ada testimoni dari guru, ada dari Bu Ida, kemudian ada dari Bu Dewi Ratna, banyak sekali yang mendukung saya. Ini hanya beberapa. Kemudian dari Pak JJ Sudarja, ini melalui WhatsApp ya. Kemudian Ibu Yayah Rokayah, guru PAI di sekolah kami. Kemudian ini dari Facebook. Dari Facebook ini saya memperolehnya dari Bapak dosen saya, Profesor Slamet Suyanto. Kemudian setelah saya mengupload demonstrasi kontekstual dalam bentuk komik, saya banyak sekali tanggapan positif dari mereka. Kemudian dari teman kuliah saya dulu, Ibu Niken Kurniatun dan Bapak Sulistiadi, yang dulu sama-sama kuliah di Yogyakarta. Kemudian ada juga dari sesama CGP Kabupaten Karawang, yaitu Ijang Samsudin. Kemudian CGP dari Kuningan, yaitu Bapak JJ Sudarja. Jadi mereka adalah memberi testimoni kepada saya tentang perubahan yang saya lakukan ini. Kemudian dari testimoni dari peserta didik, saya peroleh dari Google Classroom yang saya dapatkan, contohnya seperti dari Naufal Arya Satya, saya dapat membuka ini secara individu, ada 186 peserta didik yang saya ampuh untuk tahun ini, sebanyak 5 kelas. Jadi, Naufal lebih memilih komik karena jadi lebih mudah untuk dipahami. Itu bagi Naufal. Ya. Kemudian ini adalah saya membuat voting tentang media belajar IPA. Media apakah yang paling kamu suka ketika mempelajari materi IPA saat ini? Nah, 73% memilih materi IPA dan dari komik. Kemudian 15% materi IPA dari video dan 12% materi IPA dari buku paket. Ini sungguh responsif ya akan perubahan yang saya susun. Kemudian ini adalah infografis langkah-langkah tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Pertama mulai dari diri, yaitu mengubah mindset dan memahami dulu apa itu kodrat alam dan zaman, kemudian asas pendidikan, semboyan pendidikan, metode pembelajaran di taman siswa dengan merdeka belajar untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Yang saya contohkan di sini adalah gotong royong. Kemudian mengenali karakter
anak didik dengan cara menganalisis hasil tes diagnostik kesulitan belajar anak, kemudian identifikasi gaya belajar dan bakat, minat anak didik. Kemudian komunikasi dengan cara memfasilitasi, memberi ruang ekspresi, dan improvisasi bagaimana anak belajar. Kemudian kolaborasi yang keempat adalah membuat suatu kesepakatan belajar menggunakan permainan dalam pembelajaran melibatkan murid dalam proyek, menyusun media belajar sesuai dengan gaya belajar anak didik. Kemudian improvisasi, anak diberi kesempatan berekspresi dan improvisasi dalam expo atau pameran digital dengan literasi digital tentang hasil belajarnya di kelas di hadapan sekolah, orang tua, sekolah, dan masyarakat. Baik, ini akan saya stop dulu. Saya akan sharing yang aksi nyatanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yang ini. Ini adalah website IPA saya yang saya susun dengan menggunakan Google Site untuk pelajaran IPA kelas 9G hingga 9K. Nah, sebagai pengalaman praktis baik saya dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya sudah dilakukan, tapi saya tidak tahu kalau itu adalah memang benar-benar pengalaman pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi ini dimulai dari dengan judul website Expo IPA 9G 9K sampai 9K ini berisi beranda. Di sini ada sambutan tahun ajaran baru, kemudian buku paket, ya, agenda pelajaran selama 1 tahun ke depan, materi dan tugas, absensi juga, karya dan hasil belajar siswa. Nah, di sini saya mulai di halaman beranda itu dengan prakata untuk memotivasi peserta didik yang saya ampu sebanyak 5 kelas dari 9G hingga 9K sebanyak 186 siswa. Ini saya membuat suatu komitmen. Yang pertama adalah di dalam kelas membuat kesepakatan bersama komitmen saya dengan murid atau siswa dalam pembelajaran di kelas. Jadi ternyata ada di Ki Hajar Dewantara juga pola pendidikan mahasiswa yang melaksanakan ini, dan kesepakatan ya di dalam kelas tuh kita seharusnya seperti apa. Dan ini ada salamnya, kemudian saya coba buka. Saya percepat ya. Dalam pelajaran itu, membuat rencana, membuat tindakan, dan melaksanakan kolaborasi. Kolaborasi itu baik dengan teman, dengan guru, atau dengan orang tua. Nah, ini ya. Pertama, pelajari materi yang diberikan. Jadi setelah saya memberikan materi, silakan dipelajari kembali sampai kamu paham benar. Ya. Nah, ini pada kesepakatan belajar di kelas, tapi secara daring, saya menggunakan Google Site, Google Classroom, dan WhatsApp Group untuk komunikasi dengan mereka. Kemudian di dalam materi dan tugas, misalnya di bab 1 kemarin itu tentang reproduksi pada manusia. Untuk Ki Hajar Dewantara, anak itu adalah memiliki kodrat alam, kodrat zaman, dan dunia anak itu adalah kodratnya bermain, walaupun
usianya usia SMP begitu ya. Nah, ini di sini ada materi yang saya sampaikan dengan menggunakan media video yang saya susun. Kemudian di dalamnya ada games online yang terkait dengan konten yang dipelajari. Saya buka seperti ini ya. Game online ini saya buat dengan menggunakan word wall, jadi bentuk permainan kata yang memicu anak untuk mengingat-ingat apa yang sudah dipelajari. Jadi masih level mengingat ya untuk ini. Nah, ini kata-kata konsep yang ada di dalam bab pertama. Kemudian anak-anak tinggal mencocokkan dari pertanyaan ini dan memilih kata yang di atasnya ini. Nah, ini semua sudah, misalnya ketika sudah diisi semua, nanti siswa akan mendapatkan hasil seperti apa. Kemudian di submit, misalnya dapatnya 1, ini akan memicu siswa dan ini ada hasilnya, dan hasilnya bisa langsung diketahui pada saat ini juga. Misalnya, nah ini, di sini saya tulis Dewi, misalnya. Nah, enter. Nah, di sini terdapat hasil yang belajar melalui game tadi, siswa yang sudah mengerjakan. Di sini dihitung dari skor tertinggi berapa dan kecepatan mengerjakan. Jadi dengan kecepatan ini anak dipicu untuk berpikir cepat ya, dan tapi membuat keputusan yang benar, memilih jawaban yang benar seperti apa. Ini adalah murid-murid saya. Yang pertama itu adalah Muhammad Rio Adrian. Jawabannya benar semua dengan waktu 15 detik. Itu paling cepat 15 detik, bayangkan 15 detik. Kemudian Naswa yang kedua, Naswa Talita 9G, 16 detik. Kemudian Rio juga, ini Rio melakukan ini 2 kali ya, tapi dengan waktu yang lebih lama ini. Jadi yang saya dapat melihat kecepatan mereka berpikir dari sini, seperti itu ya. Nah, selanjutnya selain permainan, saya juga nah ini kembali ada game ya, di sini ada 3 game juga sama untuk supaya anak itu sesuai dengan kodratnya, yaitu bermain, walaupun permainan di dalam seperti ini online ya, tapi yang menghasilkan. Nah, ini juga sama, melabeli organ reproduksi ya. Ini misalnya, ini ke sana. Nah, seperti itu ya, tinggal menarik garis. Anak akan sangat menyukai hal ini gitu. Ini. Nah, saya submit. Kenapa? Nah, ini salah satu, tidak apa-apa, diulangi lagi. Nanti tetap akan terlihat berapa dalam sekian detik anak akan menjawab benar atau salah. Nah, ini ya. Sebanyak 25 detik Naswa Talita mengerjakan dengan betul 7, semua berarti betul semua 7 dengan waktu 25 detik. Itu paling cepat dari Naswa Talita. Di sini ada record dia kecepatan berpikir dan memutuskan seperti itu. Nah, selanjutnya ya, ini ada pembelahan sel juga sama. Ini ya, tahapan pembelahan sel. Ini seperti apa di sini. Nah, ini ya. Kemudian misalnya ini jawabannya, salah tidak apa-apa. Kan ini hanya permainan, jadi anak tahu yang ketika dia bertindak salah, jawaban yang hasilnya seperti apa dan yang benarnya seperti apa, di sini sudah ada jawabannya. Ya, begitu. Kemudian sudah ya. Ini contoh-contoh permainan yang saya buat di Word Wall. Nah, berdasarkan Ki Hajar Dewantara itu, selain anak itu sebagai kodrat anak dan permainan ya, ada kuis. Di sini ada kuis juga, permainan ya, masih dalam permainan.
kami berusaha untuk mengenali peserta didik. Dari mana? Pengenalannya itu dimulai dari ini. Pada bab 2 ini dari tes diagnostik ya. Tes diagnostik, tes kesulitan belajar peserta didik, dan identifikasi gaya belajar. Ini adalah link identifikasi gaya belajar peserta didik yang saya susun dalam bentuk dalam Google Form, karena kita tidak bisa bertemu secara langsung. Jadi saya dapat menemukan ini dari Google Classroom ya, dari yang saya susun untuk mengenali karakter dan gaya belajar mereka. Kemudian, nah ini di sini ya. Nah, kemudian ada media yang saya susun di sini. Dalam satu kali pertemuan itu ada RPP yang saya berikan dalam bentuk digital supaya anak dapat mengetahui pembelajaran hari ini. Kemudian ada media berupa video yang saya susun, ya. Kemudian ada juga komik. Saya menyusun ini untuk kebutuhan bagi anak-anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, minat yang berbeda-beda. Nanti mereka akan memilih yang sesuai dengan yang mereka suka, apakah melalui video atau komik gitu ya, komik. Nah, jadi harus ada. Nah, setelah itu ada di sini ada karya dan hasil belajar. Saya memberikan ruang pada mereka setelah mereka itu brainstorming, merencanakan sebuah pembelajaran dalam dirinya, mengamati media, kemudian sudah di sumber belajar, hasilnya itu akan saya terima dalam bentuk hasil ya, produknya untuk materi, misalnya hasil karya untuk yang materi bab pertama adalah poster. Nah, ini saya masih, tapi saya tidak mematok posternya harus seperti apa gitu. Yang penting konten yang dipelajarinya itu sama, tapi bentuk posternya, isi posternya, desain posternya mereka sendiri yang membuat. Nah, ini gambaran hasil belajarnya. Saya telah memberikan ruang kepada mereka untuk mengekspresikan hasil belajarnya dalam berupa poster. Seperti ini, ya. Ini dari peserta didik. Nah, ini berbeda-beda kontennya. Nah, kemudian setelah mereka membuat poster, ada juga yang memberikan video, dan ini harus presentasikan. Nah, presentasinya dalam bentuk apa? Ada yang melalui YouTube ya, dengan sangat kreatif, mereka berekspresi dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Reza dari kelas 9. Nah, ini dia berekspresi di sini dalam menyampaikan. Ketika dia menyampaikan presentasi ini, dia harus bertanya dulu seperti apa cara-cara presentasi yang baik. Kemudian seperti apa ketika mengirimkan poster, mengirim email dengan selamat pada guru. Nah, itu kan ada diskusi antara guru dengan murid, antara murid dengan murid juga di dalam WhatsApp. Itu terjadi proses gotong royong. Nah, gotong royong itulah yang ingin saya terapkan dalam kelas untuk kelas daring ini untuk mereka menjadi pelajar Pancasila. Dan di sini ada beberapa video ya. Ini ada contoh beberapa video dari mereka yang masuk ke saya, dan ini adalah ruang untuk mereka, dan ini akan ditampilkan di Expo ya, Expo IPA berupa pameran digital seperti ini yang akan diberitahukan kepada guru, sekolah, dan orang tua, walaupun secara digital, karena kita literasi digital ya. Jadi literasi digital juga harus dikuasai oleh setiap individu pada saat ini, karena era 4.0
sangat mendigitalisasi everything gitu ya di dalam masyarakat, baik itu sekolah dan lain-lain. Nah, ini dalam kelas saya. Nah, hasil karyanya sudah, kemudian demikian yang saya sampaikan tentang praktik baik ya dalam kelas daring. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi tentang aksi nyata yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendapat manfaat dari apa yang saya paparkan tadi.